Kericuan terjadi saat mahasiswa dari HMI MPU Cabang Mamuju menuntut proses hukum kasus pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui, Mamuju, Sulawesi Barat. Akibat bentrokan, beberapa mahasiswa mengaku terluka. Mereka protes tindakan oknum pihak keamanan yang memukul mahasiswa. Kami sangat sesalkan sifat represif dan premanisme di Kejaksaan Tinggi ini. Bahkan kami ini mau mengawal supaya teman-teman tidak terprovokasi, tapi mendapat perilaku yang kurang mengenakan. Pendemo mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sementara menurut Kejati Sulbar, saat ini kasus pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui sudah dalam proses penyidikan. Pemilihan kepala kampung di Kabupaten Paniai, Papua yang berujung ricuh mengakibatkan 1 orang tewas tertembak. Kericuhan bermula dari proses persiapan pemilihan kepala kampung di kantor Bupati Paniai. Masa mendesak Badan Musyawarah Pemilihan Kampung untuk segera mendistribusikan logistik surat suara. Gelombang massa yang cukup banyak membuat petugas keamanan kewalahan. Meski mendapatkan tambahan dari Polres Paniai, tidak membuat massa berhenti anarkis. Sehingga polisi akhirnya terpaksa melepaskan gas air mata dan tembakan peringatan. Saya sudah minta untuk segera Kapolres mengambil langkah-langkah penanganan awal di TKP dulu, sambil berusaha untuk melakukan negosiasi dengan para kepala kampung supaya bisa menghentikan massa di tiap kampung. Geram peringatan tidak diindahkan, warga merazia dan menutup kedai pedagang miras oplosan. Sempat terjadi kericuhan karena pedagang menolak dibawa ke kantor polisi. Kericuan terjadi saat warga Gang Prabas, Desa Darmaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menarik paksa pedagang miras oplosan yang tengah melayani pembeli. Pedagang menolak ajakan warga untuk dibawa ke kantor polisi. Warga kesal karena banyak anak muda yang membeli minuman keras oplosan di warung tersebut. Meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh warga. Warga pun sudah melaporkan hal tersebut ke polisi. Ketika tadi siang Pak RW datang ke lokasi jam 11 dan dinyatakan BB masih ada dan dijual bebas, maka kami masyarakat merasa resah dan tidak mau kampung kami dikotori oleh pedagang-pedagang miras yang akan merugikan masyarakat, terlebih untuk anak-anak muda kami. Warga akhirnya membawa barang bukti 4 drum dan puluhan miras oplosan siap jual beserta pedagangnya ke Mapolsek Dramaga. Kain penutup Ka'bah atau kiswah diganti setahun sekali. Proses pembuatannya pun membutuhkan banyak tenaga terampil, terutama untuk merajut kaligrafi dengan benang emas dan dirajut secara manual. Rekan kami Heri Kurniawan akan mengajak Anda melihat-lihat pembuatan kiswah Ka'bah. Ini saya mendapatkan kesempatan khusus untuk bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatan kain kiswah atau selubung dari Ka'bah. Kita lihat. Kain kiswah tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus butuh pelatihan yang panjang dan akhirnya harus mendapat sertifikasi. Bila itu sudah didapatkan, maka mereka bisa bergabung di sini untuk juga bersama-sama membuat kain kiswah. Kita lihat mereka. Ini adalah benang yang digunakan untuk membuat kiswah. Benang yang dibuat secara khusus juga.
Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita di iNews Prime. Sesaat lagi Mirva Suri akan menemani Anda dalam program iNews Malam. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.